Jika Anda ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka praktekkan. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits. Saya melihat Anda itu begitu serius mencari hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Syafaatku, kalimatnya menggunakan aku, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang diizinkan memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu kegelisahan begitu dalam. Bahkan di Quran itu digambarkan sudah nggak saling kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya. Antum sekarang mengatakan akhi, besok nggak kenal ketika kiamat. Lari masing-masing pun. Akhi, nggak kenal saya ya, nggak sempat jawab. Akhi ila liqa. Masya Allah. Mau kemana? Sibuk dia. Jangankan saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya sudah nggak kenal. Saking dahsyatnya. Gak usah kiamat lah, maaf. Antum saat misalnya terjadi banjir, gempa, macam-macam. Mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh. Saya cuma cari satu contoh saja. Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya. Coba dalam suasana itu, masih kenal kawan gak? Umumnya suasana itu sudah terbayang bagaimana menyelamatkan kita. Ada sebagian yang masih ingat, dekat anaknya, dekat ini kami kunjungi Aceh, ada yang cerita, saya bawa anak saya bawa ini, karena belum datang. Belum datang bah dan sebagainya. Tapi yang mengalami langsung depan bahnya sudah nggak ingat macam-macam. Lari. Itu baru dunia yang diberikan gambaran kepada kita. Dan saya berusulkan kepada Allah, saking sayangnya Allah dengan teman-teman di Aceh dan sebagainya. Masya Allah, ayo pulang lebih cepat. Insya Allah dapatkan surga yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu? Karena kalau kiamat terjadi, bukan gempa biasa. Lihat baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalnya disebutkan dua kali. Zilzal. Kalau cuma sekali, misal idza zulzilatil ardu, sampai situ. Maka itu yang dimaksud gempanya, meruntuhkan yang di atas runtuh ke bawah. Gempa hancur ke bawah. Tapi kalau diulang dua kali menggunakan taukid, walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, satu kata kerja, dua kata benda misalnya, maka lihat zilzalaha, zilzal, itu artinya bukan yang di atas hancur ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Makanya pada saat itu gunung naik ke atas, bawah naik ke atas, semua naik ke atas. Anda bisa bayangkan gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja, orang sudah nggak ingat dengan segala hal yang melekat padanya. Pekerjaan ditinggalkan, mobil sudah nggak ingat, rumah diabaikan, tinggalin semua, tinggal. Jadi kalau gempa biasa saja, dalam tanda petik antum sudah meninggalkan apa yang dirasakan, maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan di bawah naik ke atas semua? Pada saat itulah orang mencari pertolongan. Kemana ini? Ada yang datang ke Nabi Adam, dikatakan saya tidak bisa memberi. Ada yang datang ke Nabi B, dikatakan saya tidak bisa memberi. Terus, ternyata di antara sekian Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah, adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, misal Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja. Tapi nama Tuhan yang harus disembah. Kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal soleh. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan salat. Supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul. Musa dekat dengan Allah, saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga. Teman-teman, seorang nabi, rasul dekat dengan Allah, ahli surga, masih disuruh sholat untuk membuktikan kalimat syahadatnya. Antum bukan nabi, antum bukan rasul. Tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua nabi rasul sholat. Nabi Musa tadi sholat, Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail sholat ayat 55-nya, surah 59. Surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail minta keluarganya mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya sholat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim ayat 37. Liyuqimus shalah, supaya keturunanku bisa menunaikan sholat. Sholat. Semua nabi sholat. Ayo urutkan, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam sholat. Dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan makna yang sholat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian sholatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Ada teman-teman sekalian. Nah sekarang apa faidah dari sholat itu? Sholat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan sholatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak. Tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam sah. Tuliskan di KTP, agama Islam, sholat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat, malas. Tunda-tunda. Akhlak gak ada. Turun ayat langsung mengatakan kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia gak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, gak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, iman cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu, atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan,
sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa cinta Allah tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa. Nabi aja 2. Nah, jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antum ingin dapatkan syafaat, pertama syaratnya syahadat. Gak bisa orang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu orang-orang yang didoakan kemudian walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia tapi tidak bersyahadat, maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah teman-teman sekalian, pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat. Makanya Nabi mengingatkan setiap pekan dalam khutbah Jumat. Bahkan dalam keadaan taklim, ustaz-ustaz sekarang ingatkan, mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, syahadat. Selama hidup tingkatkan amal soleh, wafat dalam keadaan Islam. Tutup kalimat dengan syahadat. Antum kan lahir ke dunia dengan syahadat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di mana syahadatnya? Saat usia 4 bulan ruh ditiupkan, antum syahadat pada Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami bersyahadat. Makanya ketika lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap lahir pada fitrahnya. Apa makna fitrah? Islam, syahadat. Mana dalilnya? Quran surah 30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk menunaikan ketentuan din yang hanif itu. Apa maknanya din? Islam. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Menafsirkan ayat ini, Quran surah 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini ayalil Islam. Siapkan dirimu untuk mulai mengikuti ketentuan Islam secara benar, hanifa, lurus, sesuai dengan manhaj para nabi. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan hanifa, saya hanif, lurus. Fitratallah, itulah fitrah allati fataran nasa 'alaiha, yang ditetapkan Allah kepada setiap manusia ketika terlahir. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir fitrahnya ada, cuman sayang lingkungan mengarahkan dia keluar dari fitrah. Fa abawah, bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa lingkungan tinggal, bisa sekolahnya dan sebagainya. Jaga sampai kita kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau antum di dunianya menerjemahkan la ilaha illallah dengan amal soleh, salat jaga, puasa jaga, baca Quran jaga, dan wafat dengan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal antum, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Antum berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu bisa mengangkat kita, menutup yang kotor, mengangkat yang baik. Coba lihat, syafaat. Semua kita mustahil ada yang sempurna, pasti punya salah. Karena itu disebut dengan insan. Kata Ibnu Abbas, summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Dinamakan manusia dengan insan dari kata nasiya, lupa. Karena ketika dia buat perjanjian dengan Allah untuk taat, kadang dia lupa. Coba, antum janji taat, begitu dipanggil sholat, lupa. Silakan cek. Sama begitu mengerjakan maksiat, lupa dengan ketentuannya. Lihat teman-teman sekalian, orang berdusta tahu dusta itu salah, cuman ketika berdusta lupa. Makanya kalimat lupa, nasiya, di Quran disandingkan dengan salah. Quran surah kedua ayat 286. Nasiya, lupa, kami lupa, nasina, salah, akhto'a, kami salah, akhto'na, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ketika Allah akan hukum, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW.
Hukuman itu bisa ditiadakan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Khususnya kita. Karena nasya itu lupa. Makanan kita nasi. Itu masalahnya. Sering membuat kita lupa. Ini kalimat yang pertama. Jadi boleh latihan dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah sampai meresap dalam jiwa. Tapi pembuktian kalimat banyak la ilaha illallah dibuktikan lewat amalan. Makanya dulu ada ulama-ulama yang merubah ya keburukan di masyarakat dengan melatih kalimat lisan, setelah itu dipraktekkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai akhir dalam jiwanya. Itu maksudnya bukan berapa banyak dibaca, berapa banyak kalimat itu mengingatkan pada diri kita, setelah itu praktekkan dalam hidup. Sama dengan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadis Muslim, nomor hadis 597. Ya, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksudnya latihan supaya kalimat itu meresap dalam jiwa. Subhanallah, berapa banyak kalimat itu bisa dipraktekkan dalam hidup. Menepikan segala hal yang tidak tepat dengan Allah. Subhanallah, subhanallah. Maaf, kalau sekali subhanallah belum ingat Allah, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. 33 kali masih belum ingat juga. Butuh berapa kali lagi? Makanya ada pengalaman orang beda-beda. Ada yang 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang 1000 kali baru ingat. Itu bukan mengucapkan sampai 1000 kali, bukan. Maksudnya, ucapkan kalimat itu sampai sadar dengan kalimat itu. Alhamdulillah, syukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang sudah ada dimanfaatkan. Syukur dengan pakaian, pakaian itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau antum maaf ya, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi keinginan masih banyak. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gak kepake, itu bukan syukur namanya. Paham ya? Jadi teman-teman, kesimpulan pertama dari bahasan kita satu, jika ingin menangkap pelajaran dengan baik, maka serius kita belajar. Cari guru yang baik. Datang ke majelis ilmu dengan baik. Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, maka praktekkanlah kalimat tauhid itu dalam bentuk amalan-amalan keseharian kita. Mulai hari ini, ayo harus punya cita-cita. Cita-cita akhirat. Kalau dunia, dunia itu nggak ada nilainya. Kalau ada nilainya kata Nabi, maka mohon maaf, sayap nyamuk atau lalat pun akan diberikan kepada non-muslim kalau memang ada nilainya. Tapi karena nggak ada nilainya, kita cuma cari bekal saja untuk mendapatkan nilai akhirat kita insya Allah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.